Presiden Joko Widodo Senin 26 September 2022 angkat bicara mengenai perkembangan kasus dugaan korupsi penanganan perkara di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya. Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Nama Sudrajat terekspos setelah KPK menangkap Desi Yustria, anggota staf pada Kepanitraan MA atas dugaan penerimaan $205.000 Singapura atau setara 2,2 miliar rupiah dari Yosep Parera dan Eko Suparno, pengacara dari pemohon kasasi yang juga kreditor KSP Intidana. Sudrajat menjadi hakim anggota perkara kasasi yang melibatkan KSP Intidana. KPK menyebut uang senilai setara 2,2 miliar itu dibagi-bagi. Desi menerima 250 juta rupiah, sisanya diberikan kepada Muhajir Habibi, anggota staf Kepanitraan MA sekitar 850 juta rupiah, Eli Tripangestu yang juga hakim justisial di MA 100 juta rupiah, dan Sudrajat sekitar 800 juta rupiah diterimakan melalui Eli. Pada 23 September, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan KPK mendapat indikasi adanya perkara dugaan suap dalam perkara lain yang melibatkan Sudrajat. Keterangan ini diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi. Terkuaknya dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung menguatkan indikasi negara dalam keadaan darurat peradilan dan peradaban hukum. Mantan Hakim Agung Gayus Lumbun menyebut pembenahan peradaban hukum secara menyeluruh mendesak dilakukan. Gayus juga berpendapat Presiden bisa membentuk tim evaluasi nasional untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Evaluasi dilaksanakan terhadap pemimpin tertinggi di lembaga penegak hukum itu hingga pimpinan di tingkat kabupaten kota. Evaluasi mencakup dua hal, yakni apakah yang bersangkutan secara administratif dan kapabilitas memenuhi syarat menduduki jabatannya. Kedua, mengevaluasi kinerja pejabat yang bersangkutan. Laporan kinerja itu dikaitkan dengan pengaduan masyarakat yang diterima instansi terkait dan lembaga pengawasnya. Keyakinan yang terbentuk itu harus berdasarkan alat bukti. Sebaliknya juga alat bukti yang membentuk itu juga harus melahirkan keyakinan. Keyakinan juga harus berdasarkan alat bukti. Jadi harus saling melengkapi. Yakin berdasarkan alat bukti melahirkan sebuah keyakinan. Keyakinan semata tak bisa. Alat bukti kalau tidak yakin pun juga berarti kan tidak bisa juga. Ya. Maaf, Prof. Selama sidang sampai dengan sekarang saat 19 kemarin itu dari saksi kan masih yang diajukan dari saksi pihak JPU itu kan bukan saksi yang mengalami atau yang mengetahui persis. Ini gimana? Ya, sebetulnya kalau secara formil itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi, karena secara formil saksi itu kan harus secara material, maksud saya harus melihat, mengalami dan mendengarkan secara langsung. Tidak bisa katanya kan gitu. Satu itu. Dan yang kedua, juga saksi itu seandainya tidak mengetahui pun itu harus benar gitu loh, persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Ketidakbenaran saksi satu dengan saksi yang lain itu kan menunjukkan bahwa kesaksiannya tidak benar sesuai dengan fakta. Seseorang melihat suatu masalah yang sama, kalau memang tahu semuanya berarti kan ceritanya sama. Tapi ini kan ternyata satu masalah yang sama ceritakan oleh banyak orang dan berbeda pendapat. Itu berarti kan menunjukkan kesaksiannya diragukan. Kemarin itu Pak Gede sempat ngasih pernyataan ya. Ini baru pertama kali katanya beliau itu melihat ada seorang kuasa hukum menjadi saksi. Apakah memang diperkenankan seperti itu atau memang ada kejanggalan? Ya, tadi kan jaksa juga nanya kan, apa ada larangan misalnya seorang kuasa hukum menjadi saksi. Ya, secara eksplisit tidak disebutkan seperti itu. Kuasa hukum dilarang jadi saksi, tidak disebut seperti itu. Tetapi kan secara material kan, saksi itu kan harus objektif kan, tidak boleh ada konflik of interest kan. Maka
untuk menjamin objektivitas dan mencegah konflik of interest tadi itu harus dipastikan bahwa saksi tadi tidak punya ketergantungan, tidak adanya hubungan, ya, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan, sehingga yang disampaikan adalah fakta. Jadi bukan kepentingan dari korban, tetapi yang disampaikan adalah fakta. Kalau yang disampaikan korban adalah fakta, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang disampaikan korban bukan fakta, maka kesaksiannya akan menjadi tidak benar, gitu, karena tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Ya. Kami warga Jepara sekaligus warga negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kami mengetahui persidangan kasus anak Kiai Jombang yang viral ini di media-media persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, iki wis jelas dan ada banyak penyimpangan yang terjadi. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi sebagai bapak kami semua, agar melakukan tindakan terhadap jalannya persidangan anak Kiai Jombang yang sedang viral ning HP lan ning media-media massa. Demi persatuan Indonesia dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan untuk Indonesia Raya, segera bebaskan Gus Beki tanpa syarat. 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 Alhamdulillah.